Saya pengen tahu benar gak dia ini menjadi korban selanjutnya, karena pasti kuncinya tahu gitu bang, kuncinya siapa gitu kan yang akan menjadi target selanjutnya. Dan betul bang, ternyata teman saya ini adalah target selanjutnya. Dan si Kuncen juga ngebuka, ternyata saya yang target ketiga setelah rekan saya ini bang. Setelah kita lakukan ritual untuk coba memutus rantai tersebut, alhasil semuanya nihil bang. Yang saya tahu Kuncennya malah mati duluan bang, meninggal. Kuncennya malah mati dan kita hilang arah nih bang, harus kemana dan harus ngapain, karena kita sudah terikat perjanjian goib yang dia buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Roy. Waalaikumsalam bang Ale. Oke, Bang Roy, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Siap. Jadi Bang Roy ini katanya punya pengalaman tentang pesugihan gitu Bang ya. Betul. Oke, nah boleh di spill sedikit dulu aja kisi-kisinya yang mau Bang Roy ceritain ini nanti seperti apa? Saya pernah antar orang pesugihan, jual musuh, dan ternyata saya sendiri yang jadi tumbalnya. Oh, oke. Disimpan dulu aja kalau gitu Bang Roy. Siap. Kita lanjut setelah ini ya. Oke. Tapi sebelum Roy menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Roy. Udah siap Bang. ya buat cerita? Siap ya, kalau gitu silakan Bang Roy. Saya tarik napas dulu ya bang ya, Oke. karena ini benar-benar sangat tragis menurut saya, karena di luar nalar, di luar dugaan saya, dia menumbalkan saya gitu. Awal mula mungkin dari ketidakpercayaan saya tentang hal-hal goib di keseharian saya yang penuh dengan hal-hal realistis. Jadi awal mula saya mengenal tentang pesugihan itu pada saat saya bertemu dengan salah satu calon, mungkin bisa disebut calon pejabat. Di situ saya diminta beliau untuk mengantar beliau supaya jadi sebagai anggota dewan mungkin ya, yang kita bisa tangkap di situ. Singkat cerita dari yang saya alami, saya mengantar beliau ke salah satu tempat di ujung Pulau Jawa. Bisa kita bilang Laut Selatan lah mas. Di sana saya hanya mengantar, lalu beliau bertemu dengan salah satu kuncen atau dukun di sana. Lalu apa yang dia lakukan saya nggak tahu mas. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Yang jelas dia datang ke situ punya maksud sudah bulat, bahwasanya dia pengen kaya,
pengen banyak harta, banyak duit, mungkin yang utamanya jabatan, Mas. Hingga pada selesai ritual, kita kembali pulang dari perjalanan itu. Ternyata sampai di rumah kita kaget. Di rumahnya sudah banyak orang dan anaknya meninggal. Tragis, kelindas truk setelah kita pulang dari sana. Kepalanya sampai hancur, Mas. Di kemudian hari dia sudah menunjukkan keberhasilannya. Dia sudah menunjukkan bahwasannya dia sudah dapat berhasil jabatan, usaha dan lain sebagainya, udah lancar, Mas. Udah lancar. Lalu si orang ini, saya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan beliau untuk saat ini. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Sebetulnya itu hanya penggalan kisah di mana saya mengenal dunia pesugihan. Sebetulnya yang saya ceritakan ini terjadi di teman kerja saya, Mas, yang dia menumbalkan saya itu. Pada saat saya bekerja di salah satu perusahaan, di situ saya punya beberapa teman perempuan maupun laki-laki. Hal-hal janggal terjadi ketika saya bekerja, Mas. Saya bekerja, tiba-tiba saya melihat perilaku orang ini agak lain, Mas. Agak lain dalam arti apa yang dia lakukan tidak lazim seperti orang pada umumnya. Jadi saya masuk kantor, di situ yang saya bikin kaget itu dia seolah-olah seperti makan bunga gitu, Mas. Bunga apa sih, seperti pucuk gitu ya. Iya, kayak bunga kantil. Kantil, betul ya, kantil. Awal mula kecurigaan saya itu di situ, Mas. Hingga pada akhirnya saya sempat bertanya sama beliau. Kebetulan beliau juga posisi sedang sedikit terpuruk. Kita sebut aja kita di dunia properti, Mas. Kita di dunia sales. Memang sudah hal yang lumrah ketika memang sales itu melakukan hal-hal yang tanda kutip magic ya, supaya menunjang keberhasilannya sebagai seorang sales. Tapi ya kita selaku rekan kerjanya beliau, kita coba care lah sama beliau bahwasanya ada apa masalah yang dihadapi ini kok sedikit menyimpang menurut saya dari kebiasaan-kebiasaan orang pada umumnya. Akhirnya di suatu waktu saya sempat diskusi sama beliau. Saya tanya karena beliau sedang stres. Di belakang saya tanya, "Kamu kenapa?" Saya bilang, "Saya ini udah putus asa, Bang. Gue udah benar-benar nyerah hidup. Gue udah pusing, gue apapun gue akan gue lakukan." Dia tanya ke saya yang notabene saya sudah memendam kejadian mengantar pesugihan yang pertama itu. Udah dari sejak lama, Bang. Akhirnya dia bilang ke saya, "Tolong, Bang, saya antar ke tempat pesugihan. Saya sudah putus asa dengan hidup saya. Saya sudah menyerah dengan hidup saya." Hari berhari, waktu berlalu, hingga pada akhirnya tekad dia semakin kuat. Karena saya bercerita tentang kejadian saya yang pertama ke beliau, ke dia, ke teman saya ini, tentang yang si pejabat ini melakukan pesugihan. Akhirnya dia semakin terpicu, Bang. Dia semakin terpicu, memohon-mohon ke saya supaya diantarkan ke tempat itu. Akhirnya di suatu waktu bertepatan dengan kita libur, saya pergi lagi untuk pertama kalinya ke tempat itu. Di tempat yang sama, di dukun yang sama, di kuncen yang sama. Kita sudah sampai ke sana. Dia sudah benar-benar bertekad untuk melakukan ritual pesugihan atau perjanjian dengan goib
di pantai selatan itu. Lalu yang bikin saya terheran ini mungkin ya karena dia perempuan ya Bang ya. Di si dukun ini ada agak sedikit menyimpang juga nih Bang, Oke. gitu. Jadi ada hal-hal yang berbau porno, berbau seksual yang dilakukan sebelum ritual untuk pesugihan tersebut. Beda dengan yang saya antar pertama gitu. Oke, karena laki yang pertama. Karena laki yang pertama. Nalar saya pasti main dia dipakai oleh dukunnya. Oke. Karena dia pada saat datang masuk ke suatu ruangan dan saya nggak boleh masuk. Nalar saya main di situ bahwasanya dia sudah mungkin tanda kutip ya Bang ya. Oke. Pasti saya meyakini dia dipakai oleh dukun tersebut. Awal mula di situ. Lalu kita datang itu pada hari Kamis siang. Menjelang malam kita masih standby di tempat kuncen tersebut. Lalu pada saat jam 10 malam kita diminta untuk persiapan menuju bibir pantai Bang. Oke. Untuk melakukan ritual. Segala jenis persyaratan yang dia minta sudah kita siapkan. Memang kita sebagian ada yang kita bawa, ada juga yang kita mahar di kuncennya tersebut Di lokasi. di lokasi. Nalar orang yang berlogika mungkin tidak masuk akal, tapi saya menyaksikan secara real di depan mata saya bahwasannya di pantai itu terjadi pada saat malam Jumat Kliwon waktu itu. Saya secara tidak sadar pun kita berangkat di hari Kami. Rabu. Oh, Rabu ya. Karena sampai ke pantai selatan kita naik bis. Perjalanan hampir 1 malam. Sampai di sana kita pagi, Kamis pagi, Kamis siang kita nemuin kuncennya. Kamis malam kita ritual Bang. Oke. Itu. Akhirnya kita datanglah ke salah satu bibir pantai tersebut dan luar biasanya mungkin sudah bukan rahasia umum Bang untuk orang-orang sekitar sana tentang hal-hal seperti itu. Ada yang melarung kepala babi, ada yang melarung tumpeng, ada yang melarung kepala kerbau dan lain sebagainya. Itu banyak sekali Bang. Saya di situ juga baru pertama kali melihat kejadian yang seperti pasar Bang. Orang pesugihan tapi seperti pasar. Oke. Sangat rame. Biasanya kan orang pesugihan senyap gitu Bang ya. Sendiri dan sebagainya. Itu rame Bang. Banyak orang di situ. Akhirnya saking banyaknya orang kita menurut kuncennya kurang begitu terfokus ya. Akhirnya dibawalah ke salah satu sudut yang dirasa cukup sepi. Akhirnya disitulah kita melakukan ritual. Ritual di situ sampai kurang lebih jam 2 malam. Jam 2 malam kita tidak balik ke tempat dukunnya nih Bang. Oke. Tapi kita balik udah sewa losmen. Di losmen tersebut kita memang tidur berdua. Tapi beda ini Bang, beda kasur gitu kan. Kita profesional karena tidak ada pikiran saya walaupun berbeda jenis untuk hal-hal negatif ke dia karena kita keterbiasaan keseharian dengan dia dan lain sebagainya udah biasa gitu. Akhirnya hal aneh terjadi di situ Bang. Pertama kali hal aneh yang saya saksikan itu dia tidur tapi dalam keadaan seperti terbang. Kakinya seperti ada yang narik ke atas gitu Bang. Kakinya kayak ada yang ngikat terus tarik ke atas dan dia nggak ngerasain apa-apa karena mungkin tidur. Tapi saya nggak tidur Bang. Hal aneh lagi, saya tidur di situ, tiba-tiba bangun, punggung saya mungkin sekarang masih ada bekasnya, seperti terbakar, luka terbakar merah, seperti melepuh seperti itu. Dan pas bangun, saya bertanya ke dia, kamu malam ngerasain apa? Saya nggak ngerasain apa-apa. Oke, terus kamu mimpi apa? Saya nggak mimpi apa-apa. Saya cuma didatengin saya cuma
bermimpi tentang hal-hal yang duniawi aja. Dia bilang saya punya mobil, punya rumah, punya emas dan sebagainya, berarti saya akan sukses. Sampai sebegitu antusiasnya dia untuk melakukan pesugihan bang, sampai terbawa mimpi menurut beliau. Singkat cerita kita pulang nih bang, karena jadwal bis kita pagi. Kita pulang. Setelah kita pulang, kita kerja aktivitas rutinitas seperti biasa. 1-2 hari ke depan tiba-tiba teman saya ini sakit bang. Sakit. Teman saya itu memang kita satu tim, tapi secara keseharian ini beliau ini terlihat benci kepada teman saya yang satu ini, karena mungkin dari pencapaian ya bang ya, sama juga mungkin dia lebih disayang dan sebagainya. Itu hal biasa di dunia kerja. Dan saya baru menyadari pada saat dia sudah meninggal jadi korban pesugihannya teman saya ini. Dia meninggal secara tragis. Dalam arti dia tidak kecelakaan, dia tidak melakukan tindakan apapun, dia tidak terjadi apapun kepada dirinya secara mendadak, tapi dia dibikin seperti sakit. Awalnya memang hal-hal ringan gitu bang, kayak dia nginjak sebuah benda lalu kakinya terluka dan lain sebagainya, sampai itu udah nggak masuk logika lagi menurut saya selaku orang yang punya sensitif lah tentang hal-hal seperti itu. Nah dia sakit sampai lukanya itu bolong bang. Secara logika luka udah ditutup perban dan sebagainya, udah dibersihkan dan sebagainya oleh perawat. Itu menurut saya ya bang ya, menurut saya itu nggak mungkin deh ini binatang ini bisa keluar di luka tersebut. Jadi setiap pagi dibersihkan perbannya. Ini saya dengar ceritanya dari ibunya bang, karena yang ngurusnya kan, ibunya yang ngurusnya. Tiap perbannya dibuka itu seperti ulat, seperti kayak belatung gitu bang, sampai banyak gitu bang. Tiap hari itu kejadian itu, sampai di suatu waktu dia meninggal. Nah, si pelaku pesugihan tersebut teman saya ini belum ada tanda-tanda ada kemajuan dari ritual yang udah dia lakukan. Tapi setelah teman saya ini meninggal, dia langsung ada perubahan bang. Dari segi penjualnya dia udah lumayan, dari segi penghasilan dan lain sebagainya juga dia udah lumayan. Pada suatu waktu karena posisi kita udah beda kerja nih bang, udah beda PT, karena hal yang lumrah seorang sales itu gampang untuk pindah pekerjaan. Dia telepon saya, bang, lu lagi sibuk gak? Bahasa dia nih bang ya. Oh enggak, saya lagi santai. Kenapa? Bisa tolongin gue nggak? Gue mau pindah kosan. Oh kenapa? Saya pikir dia kenapa gitu bang? Enggak, gue udah bosan di sini, dia bilang gitu kan. Gue pengen pindah di apartemen. Di apartemen bang. Hasil yang dia dapat dari pesugihan tersebut udah mulai terlihat nih bang. Dia pindah ke apartemen, lalu dia beli mobil. Awalnya beli motor dulu, beli mobil, sampai punya tanah, sampai dia punya pabrik bang. Sampai dia punya pabrik. Sampai saya tahu target selanjutnya siapa, karena dia udah bercerita ke saya bang. Jadi si target selanjutnya ini itu juga masih teman kita bang, teman kita ya, teman kita. Dan di situ dia selama berbulan-bulan diasuh bang, suruh tinggal di rumahnya, dibiayain dan lain sebagainya, disupport lah segala kebutuhannya. Bahkan dia nggak boleh kerja, cukup nemenin dia aja. Padahal kalau dia tahu dia akan jadi korbannya, mungkin saya pikir nggak akan mau bang. Di situ saya baru nangkep, apa mungkin dia ini menjadi target selanjutnya, karena saya masih punya nurani bang di situ.
Walaupun tujuan awal saya nganter dia, mungkin dia bisa bantu saya gitu kan kalau dia sukses. Terserah dia mungkin korbannya akan siapa. Di situ saya udah mulai merasa gak enak hati, bergejolak hati saya, apakah dia menjadi korban selanjutnya dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan untuk datang ke ujung selatan Pulau Jawa itu sendirian, Bang. Saya pengen tahu benar gak dia ini menjadi korban selanjutnya, karena pasti kuncinya tahu gitu, Bang. Kuncinya siapa gitu kan yang akan menjadi target selanjutnya. Dan betul, Bang, ternyata teman saya ini adalah target selanjutnya. Dan si Kuncen juga ngebuka, ternyata saya yang target ketiga setelah rekan saya ini, Bang. Akhirnya kita di situ ketemu. Saya telepon dia, kita harus ketemu. Ini orang nggak percaya, Bang, akan hal goib. Sama sekali ini orang realistis. Menurut saya goib itu ada, kamu harus percaya. Kamu harus saya selamatkan. Ayo ikut saya. Akhirnya dia mau, Bang. Dia mau saya ajak ke tempat dia ritual, tempat dukunnya. Dan dukunnya, kenapa dia berani membuka kalau dia target selanjutnya dan sebagainya? Karena dia pernah dikhianati ternyata. Dia pernah jalan sendiri tanpa bimbingan dukunnya tersebut. Makanya dukunnya sebenarnya berbalik arah, Bang, ke dia. Nah, akhirnya kita sepakat untuk memutus rantai perjanjian goibnya dia dengan penguasa di ujung selatan pantai tersebut. Entah mungkin dari penguasa atau jin dan lain sebagainya, saya kurang tahu lah, Bang. Yang jelas saya minta tolong diputus perjanjian itu. Kita datang ke situ mau coba memutus rantai apa yang dia buat dengan saya. Gangguan dan lain sebagainya teman saya mulai alamin, Bang. Setelah kita lakukan ritual untuk coba memutus rantai tersebut, alhasil semuanya nihil, Bang. Yang saya tahu kuncinya malah mati duluan, Bang, meninggal. Kuncinya malah mati dan kita hilang arah nih, Bang. Harus kemana dan harus ngapain? Karena kita sudah terikat perjanjian goib yang dia buat. Jadi si Kuncen itu menurut saya cuma perantara, Bang. Hanya perantara, bahwasanya yang bersekutu sesungguhnya dia dengan jin yang ada di sana, dengan goib yang ada di sana. Akhirnya kita hilang arah, Bang, dan kita buktikan. Kita datang lagi ke sana, Bang. Kita datang lagi sama teman saya ini karena teman saya udah mulai merasakan gangguan yang sangat luar biasa. Seperti di kosannya dia didatengin sosok tinggi besar, seperti dia tersugesti bahwasannya dia ingin loncat dari apartemen, karena dia juga di apartemen ngekosnya, Bang. Karena kita pasti jaga image lah untuk kelas-kelas pekerjaan seperti kita, ya, Bang. Yang penting passion deh, gitu kan. Akhirnya pikiran-pikiran yang mempengaruhi dia ini seolah-olah akan mencelakakan dia, Bang. Sampai dia suatu hari pernah menabrakkan dirinya ke truk, tapi dia nggak mati, Bang. Teman saya ini nggak mati. Nah, kejadian-kejadian itu membuat kita harus ke siapa minta tolong supaya kita terlepas dari perjanjian pesugihan itu. Akhirnya saya dapat info bahwasanya saya harus datang ke sini. Saya datang ke salah satu tempat juga masih di Pulau Jawa. Bahwasanya petunjuk dari bisa dibilang mungkin pemuka agama lah, kiai atau apalah, saya kurang ngerti. Bahwasanya kita harus mengembalikan semua barang yang dia kasih. Itu udah banyak banget, Bang, barangnya. Kita nggak bisa hitung. Mungkin kalau kita balikin rumah kita bisa kejual gitu kan. Karena support dia juga luar biasa. Setiap orang yang jadi targetnya dia pelihara, Bang. Dia support, dia apapun yang dia minta. Bahkan saya mungkin tinggal sebut mau beli apa, mau beli mobil harga-harga 100 juta mungkin dia kabulkan.
Karena apa? Karena dia penghasilannya udah hampir 1 bulan udah sampai miliaran bang. Dari kejadian itu, dari satu tumbal nyawa bang di pertama. Lain cerita mungkin kalau teman saya juga jadi tumbalnya ya. Tapi di lalahnya kita memang dipertemukan dengan satu orang yang kita tidak duga-duga. Karena si pemuka agama tersebut atau kiai tersebut sarannya terlalu memberatkan kita bang, terlalu berambisi kepada yang namanya uang lah mungkin ya, harus mahar inilah sebagainya. Kita nggak masuk bang. Akhirnya di situ kita dipertemukan dengan orang yang kita tidak duga-duga, datang ke saya ngobrol. Bahwasanya dia bilang, kamu tuh diikutin makhluk halus kayaknya deh bang. Dia bilang ke saya, mas, oh kenapa bisa gitu pak? Itu saya ketemu orang itu setelah sholat Jumat. Iya, itu kamu diikutin. Kamu percaya nggak kalau kamu diikutin? Ya saya sih percaya, karena kan memang hal gaib itu ada. Iya, kamu tuh jadi tumbal pesugihan loh. Bentar lagi kamu akan mati. Itu orang random bang. Tanpa saya tahu asal usulnya dari mana dan lain sebagainya. Lalu ketika saya beli kopi untuk ngasih si bapak tersebut, orangnya biasa aja bang, penampilan batik biasa, celana, sandalnya biasa. Tapi setelah saya beli kopi, dia minum kopi yang saya belikan baru separuh, dia cuma bilang, kamu datang ke pantai selatan ujung Pulau Jawa, kamu buang beberapa koin untuk menjadi kias. Dia bilang, apa sih kias itu ya? Kias itu seperti apa sih bang? Kalau kita bilang itu mungkin seperti simbol ya. Bahwasanya apa yang kita udah terima dengan jumlah yang luar biasa, kita cukup kias dengan koin-koin yang dia suruh gitu kan. Dia menyuruh kamu cari koin zaman dulu sebanyak 7 buah, lalu kamu buang dan larung di sana. Singkat cerita kita cari nih bang, lama kita cari, langsung kita dapat. Di hari ketiga kita sudah terkumpul uang kuno. Kita berangkat lagi ke sana bang, bawa motor bang. Kita bawa motor ke sana. Sesampainya di sana kita sampainya masih pagi bang. Masih pagi. Menurut petunjuk bapak itu, saya ingat kamu lakukan ritual itu buang koin tersebut untuk dilarung nanti pada saat jam 12. Orang sana bilangnya disebutnya melek. Melek itu orang di pinggir pantai pada berdiam diri bang. Yang percaya akan hal-hal goib dan kekuatan supranatural di daerah sana orang banyak bang. Jadi pada nongkrong aja gitu di pantai. Mereka nggak tidur sampai ketemu fajar, ketemu pagi. Dan saya larung itu bang. Dan saya larung. Pada saat dilarung, tiba-tiba di air itu seperti muncul sosok teman saya yang ditumbalkan. Dia melambai-lambai ke saya, bahwasanya dia minta tolong. Saya ke sana tanpa diantar siapapun. Saya berdua sama teman saya ini, yang perempuan yang jadi targetnya juga bang. Teman saya yang udah meninggal dulu ini muncul seketika ketika saya larung itu. Saya niatkan di dalam hati saya akan membuang sial semua yang udah dia pernah kasih, supaya saya selamat dari perjanjian ini. Akhirnya saya buang, teman saya itu muncul. Tiba-tiba dia minta tolong dengan muka yang lusuh dan lain sebagainya. Dia bilang, saya dijadikan budak di sini. Saya dijadikan kacung di kerajaan-kerajaan ini. Tolong saya, tolong lepaskan saya. PR lagi kita mah. PR lagi kita untuk menyelamatkan dia. Ketika saya sudah larung itu dan saya niatkan untuk mengkias, kalau bahasa orang tadi bilang, akhirnya dia bisa
terbebas bang. Jadi dia tuh seperti terbelenggu di pusaran air, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Akhirnya kita pulang setelah itu. Kejadian ini membuat saya lelah juga bang secara fisik, karena tiap hari tiap saat kita harus ke sana, harus ritual, harus melakukan apa demi terbebas dari hal-hal konyol ini. Kita sudah minta pertolongan bang, secara keyakinan mungkin kita berpasrah diri lah sama Allah. Tapi saya di situ nggak bisa mikir untuk saya berpasrah diri dengan mudahnya gitu, karena saya masih berpikir ya kita pasti berkesampingan dengan hal-hal goib gitu kan. Setiap sholat saya diganggu, teman saya pun diganggu. Jadi otak kita udah konslet bang, udah nggak berpikir rasional. Kita tuh pengennya tuh kayak bawa motor kayak pengen nabrakin gitu kan. Bahkan suatu waktu kita saking stresnya dengan gangguan goib, kita dugem bang. Sama teman saya nih, supaya pikiran kita sadar gitu. Sepulang dugem memang juga secara hal pengaruh alkohol ya bang ya. Pengaruh alkohol juga mungkin bisa juga kan mempengaruhi pikiran kita sehingga kita anarkis gitu. Tapi secara logika teman saya bilang, bang, kayaknya kita diikutin hantu deh di belakang. Yang bener loh. Iya bang, itu hantu mau bikin kita celaka. Pulang dari sana, mobil yang kita pakai tabrakan bang. Tabrakan. Saya berempat sama teman saya, yang 2 meninggal. Saya dan teman saya yang jadi targetnya dia nggak meninggal bang. Karena saya itu udah digariskan sama dia menurut orang tersebut yang random ini yang ngasih tahu bahwasanya saya harus gini. Kamu tuh targetnya di bulan ini tanggal segini, menurut bahasa Jawa kuno deh bang, penanggalannya gitu, bukan kayak sekarang. Tapi saya cari kan, oh berarti ini di tanggal segini. Target teman saya itu di bulan, kalau nggak salah di bulan November targetnya, berdua dengan saya. Nah, kita secara emosional pribadi kan nggak bisa bang menyerang secara spontan bahwasanya kamu numbalin saya, kan nggak ada bukti bang. Akhirnya kita tetap melakukan jalur-jalur di belakang, karena dia juga udah main belakang, kita main belakang bang. Akhirnya setelah kejadian tersebut, si teman saya ini yang jadi korban pertamanya ngikutin kita bang. Ngikutin kita bahwasanya yang tadinya kita udah tolongin dan dia menurut saya merasa baik karena dia sudah terlepas dari pusaran itu dan dia udah kembali, tapi bukan kembali ke yang sebenarnya kembali gitu bang. Dia masih ada di bayang-bayang kita bahwasanya dia malah balik mencelakakan kita bang sekarang. Dia tiap hari datang ke mengganggu saya. Hal-hal yang bikin saya muak dengan kejadian ini dan bikin saya stres itu ketika saya mau masak, istri saya mau masak bang, dia ngelihat di gentong beras itu jadi ulat bang. Jadi ulat banyak bener, sampai dia nangis, dia pingsan, padahal notabene dia anak pondok pesantren. Tapi pas tetangga lihat itu ya beras bang. Tapi pikiran kita itu ulat, dan saya pun melihatnya itu. Datangnya ular kobra. Rumah saya kan ini rapat bang, rapat banget, nggak ada yang celah untuk binatang masuk mungkin ya. Tiba-tiba ada ular kobra bang, ada ular kobra di dalam kamar mandi. Saya waktu itu sebisa saya baca doa dan sebagainya, saya tiupkan ke air, saya siram. Saya siram, itu ular, kalau memang ular beneran itu pasti masih ada bang di situ. Pasti masih ada, atau saya masih berpikir di situ khawatir ini kiriman. Ternyata benar, ketika saya siram dengan air yang saya bacakan tadi, sebisa saya ular itu malah hilang bang.
menghilang dan disaksikan oleh istri sama anak saya. Anak saya masih kecil, udah melihat hal-hal seperti itu, Bang. Saking dahsyatnya gangguan-gangguan ini untuk mencelakakan saya. Saya ceritalah sama teman saya yang jadi korban juga nih. Tumbal selanjutnya. Semalam saya cerita begini. Dan dia ngalamin hal yang sama dengan saya. Oh, berbarengan. Oke. Dia dia mau makan. Dia mau makan seolah-olah berubah ini menjadi daun kering. Makanannya berubah yang sangat menjijikan, dia bilang. Dia tidur merasa dicekik dan lain sebagainya, seperti dia cerita seperti itu, Bang. Sampai di titik kita yang benar-benar lelah ngadepin ini, kita pasrah, Bang. Kita pasrah, apapun yang sudah kita lakukan ternyata hasilnya nihil. Kita lepas dari perjanjiannya dia. Orang yang jadi tumbal pertama yang mengganggu kita sekarang. Di fase itu kita sangat lemah, kita berpikir udah pasrah, kalaupun kita mati aja sekalian, saya bilang. Dilalahnya teman saya yang jadi target tumbal itu dapat mimpi, Bang. Dapat mimpi bahwasanya dia bilang, "Bang, kita harus ke sana lagi. Ini untuk yang terakhir, untuk memutus benar-benar perjanjian itu dan mengembalikan teman kita ini ke alam yang sesungguhnya. Apa petunjuk kamu?" Saya bilang. Saya tanya. "Kita harus berhubungan seksual. Kita kan bukan pasangan yang sah, Bang." Petunjuk dia seperti itu. Ada gila-gilanya kamu nih, Bang. Goib kalau kita lawan dengan hal-hal yang logik itu semakin terbawa, Bang, kita semakin dilawan. Kalau abang percaya, kita lakukan. Saya berpikir, ya gimana kita mau melakukan hal seperti itu? Nafsu aja nggak ada kan, Bang? Karena kita teman. Akhirnya saya pikir, saya lakukan, Bang. Kita harus melakukan itu di pinggir pantai. Menurut petunjuk yang dia lihat. Kembali kita ke sana. Kita melakukan apa yang dikasih petunjuk sama dia. Kita lakukan itu. Hasilnya semakin parah, Bang, gangguannya. Semakin kita terjerumus ke dalam lembah yang menurut kita gak wajar sama sekali. Anak saya sakit, istri saya sakit, semua dibikin sakit. Sampai anak saya yang paling kecil, yang jadi korbannya dia, Bang, meninggal. Anak saya yang paling kecil diambil di dalam mimpi saya. Itu sebelum itu terjadi, Bang, di dalam mimpi saya, istri saya seperti perutnya dimasukkan kuku, ya, cakar yang sangat tajam, dirobek dan diambil. Itu pandangan saya. Kehamilan 8 bulan, meninggal di dalam kandungan dan di operasi, dikeluarkan. Itu semuanya ya mungkin secara medis pandangannya beda, Bang. Tapi saya menilai itu yang hal-hal yang sangat gak wajar. Karena sebelum itu terjadi saya mimpi. Dikasih mimpi seperti itu dan istri saya pun merasakan hal yang sama. Di punggungnya tuh seperti ada garis-garis orang kerokan, Bang. Seperti cakar kuku. Saya pikir, kamu kenapa ini? Ya gak tahu, mungkin kamu, ya saya gak ngapa-ngapain. Itu terjadi. Semakin gila serangan-serangan itu. Ada di fase kita benar-benar puncaknya, saya lelah, teman saya pun lelah. Kita rencana mau bunuh diri, Bang, untuk menghindari gangguan itu terus. Pada fase yang sesungguhnya, saya baru dapat gambaran pandangan yang sebenar-benarnya ini lepas. Itu adalah ketika saya bekerja. Saya tidak sengaja menemukan sebuah kertas bertulisan aksara Jawa kuno. Menurut orang ini nggak masuk logika, tapi saya menemukan itu.
Saya menemukan dan saya tanya ke orang Jawa ya bang, Jawa, karena saya sukunya beda. Saya tanya ini bahasa apa? Intinya dia pakai bahasa Jawa, tulisan Sangsekerta seperti itu. Dan saya tanya bahwasanya lungo berarti kan pergi artinya, ya kan? Saya hijrah bang, keluar pulau, kerjaan saya tinggalkan dan sebagainya. Sampai sana dikejar juga. Endingnya ternyata belum selesai juga bang, masih terus dikejar dan lain sebagainya. Di fase yang benar-benar sekali lagi saya udah gedek akan kelakuan ini semua, saya tanya sama istri saya tanya sama teman-teman teman saya nih, kita harus gimana? Kita pasrah dan sebagainya, kita mati. Tanggal semakin jelas karena saya tanya kan dari awal tuh saya tanya, saya targetnya sekian. Suatu ketika kita dapat bukan apa kayak wangsit gitu ya, petunjuk yang mendadak itu berbarengan dengan teman saya dan mengisyaratkan ternyata kita nggak harus ke sana. Kita cukup undang anak-anak yatim untuk berdoa di rumah kita. Itu petunjuk wangsit yang saya dapat tuh. Akhirnya kita datangkan orang-orang itu secara gangguan mental dan lain sebagainya itu udah habis-habisan bang. Kita undang dan di situ tiba-tiba ada orang random bang ngechat ke teman saya bahwasanya saya ini udah cari kamu selama kurang lebih hampir 1 tahun, dia bilang. Si ibu tersebut ini perempuan bang. Kenapa ibu cari saya dan dia tidak ada komunikasi lagi. Di kemudian hari ibu itu chat lagi. Ini kan kejadian sebenarnya belum terlalu lama bang, ada sekitar 1 tahun ke belakang lah. Si ibu itu chat lagi bahwasanya terima kasih ya nak, kamu sudah menyelesaikan itu semua dan dukunnya orang tersebut sudah mati. Dukunnya si pelakor tersebut sudah mati kalau nggak salah chatnya seperti itu. Berarti yang saya diskusikan dengan teman saya ini, si pelaku ini pernah mengganggu rumah tangganya dong bang, ya kan? Seperti itu berarti kan? Itu pertanyaan saya ke dia. Saya tanya, berarti dia udah pernah mengganggu rumah tangganya? Ya berarti seperti itu bang. Dan ketika saya telepon, nyambung si ibu. Nah, saya ini jadi korbannya gini, saya tuh udah cari kamu loh berdua nih, karena saya tahu kamu teman dekatnya menurut informasi yang saya cari gitu kan. Oh memang kenapa bu? Ya suami saya juga meninggal dan ternyata si suaminya ini salah satu pengusaha lah, yang dia porotin bang, habis-habisan dia di situ. Sampai di satu hari si ibu tersebut cerita bahwasanya si suaminya ini mati bunuh diri gantung karena usahanya hancur demi bela-belain orang ini gitu kan. Sampai dia pulang ke Jawa Timur si istrinya tersebut. Lalu ketika kita melakukan hal-hal ritual puncak kita untuk membebaskan ini semua, si ibu tersebut bilang bahwasanya dukunnya sudah mati. Ya memang sudah mati dari awal kan. Dari pas kita datengin minta tolong sudah mati karena perjanjiannya bukan dengan dia lagi bang, udah dengan goibnya gitu kan. Bahkan si dukunnya udah dimakan kali sama goibnya gitu kan. Akhirnya pada suatu ketika itu si ibu tersebut telepon ke teman saya. Dia tahu bahwasannya perjanjian ini udah kamu putus katanya. Memang secara itu gangguan udah hilang bang. Gangguan goibnya itu udah hilang, udah nggak ada di yang saya alami gitu kan. Di keseharian di teman saya pun udah mulai nggak ada gitu kan. Dia juga tidur udah mulai nyenyak dan sebagainya. Nah si ibu ini bilang bahwasanya itu si pelakor katanya lagi sakit, lumpuh. Saya cari tahu bang, dan benar dia sedang lumpuh.
dia lumpuh udah hampir seminggu. Dan dia cari kita berdua udah hampir 1 bulan ke belakang karena dia udah merasakan serangan-serangan jin-jinnya itu udah berbalik nyerang dia. Karena dia nggak bisa nyetor bang, nyetor tumbal kan. Karena kita udah benar-benar lepas dari perjanjiannya, harusnya kita nih yang kena. Akhirnya dia cari kita dan dilalahnya kita dipertemukan sama teman kita. Karena kan dulu kita ya namanya kerja satu tim ya bang ya, dikasih tahu dan lain sebagainya. Akhirnya dipertemukan, setelah dipertemukan dia minta maaf dan dia mengakui bahwasanya dia menumbalkan kita berdua. Dia pengen kita tuh mati. Kalau kita mati, dia akan semakin kuat, kaya dan kekal. Menurut pandangan dia yang bersekutu dengan jin itu kan. Akhirnya dia mengakui kesalahan-kesalahannya ke saya. Saya pun secara manusia belum sepenuhnya bisa menerima atas kelakuannya dia. Tapi di satu sisi kita juga kasihan. Bahkan dia sampai datang ke laki-laki dan sebagainya, sampai diludahin. Saya nggak tega bang di situ. Akhirnya kita coba maafkan si pelaku ini dengan dia coba kita membuka hati lah berdua untuk memaafkan dia, karena kita dibikin gila itu hampir 3 tahun lah sama dia bang, diganggu terusan sampai semua ini Tuhan kasih petunjuk buat kita untuk lepas dari ini. Dan dia baru mengakui kita ya sudah kita maafkan itu kan. Kita maafkan, kita manusia, tetap kita maafkan. Akhirnya dia itu halnya sepele bang, dia mati setelah makan makan buah, tapi ada kelabangnya bang di dalam. Dia mati. Dia menurut yang kerja di tempatnya dia. Karena walaupun dia seperti itu, hartanya nggak habis-habis banget bang. Masih ada lah dia untuk bayar orang untuk ngurusin dia, karena dia kan juga jauh juga dengan keluarganya. Dia seberang pulau juga kan. Saya datang nengok ke dia untuk yang terakhir kalinya. Itu setelah dia minta maaf itu nggak lama bang. Kurang lebih sekitar nggak nyampe seminggu kayaknya, 5 hari kalau nggak salah. Setelah dia minta maaf ke kita maaf-maafan, dan saya dengar kabar dia meninggal. Saya datang berdua sama teman saya yang jadi korban ini. Kita saksikan berdua. Dan yang bikin kita shock itu, dulu kita di tempatnya dia itu udah biasa bang. Jadi setelah dari dia kos di apartemen itu, dia beli rumah di salah satu wilayah yang lumayan cukup elit. Dia beli rumah di situ, dan ya kita selaku teman udah biasa, kita tahu di mana dia naruh barang lain sebagainya. Akhirnya kita buka lacinya untuk kita samakan persepsi, bener gak? Dan ketika buka laci itu bang, itu ada kotak seperti kotak perhiasan emas terbuat dari kayu ya, terbuat dari kayu jati. Dan kagetnya lagi ketika kita buka, kita duduk di sofa. Jadi kamar itu ada sofanya, kita duduk berdua, satu lagi pembantunya. Kita buka, di situ ada, abang tahu jenglot gak? Oke, tahu. Jenglot bang. Dia nyimpen jenglot di situ, dan jenglotnya itu masih kayak seperti ngeluarin darah gitu. Pas kita buka itu, pembantunya kesurupan bang. Dan kesurupannya itu nggak masuk di akal sama sekali, nggak masuk di akal. Kesurupan ini itu 1 hari setelah pemakaman. Kita berani untuk masuk ke ruangannya dia. Kita juga minta izin. Si pembantunya ini kesurupan. Kita udah coba undang orang untuk nyembuhin, nggak bisa bang. Kerasukan si jenglot tersebut. Dan
sosok yang teman saya lihat dan yang saya lihat pun sama seperti perawakan jenglot tersebut. Tinggi besar, hitam, kukunya panjang sampai ngelingkar gitu. Itu sama persis apa yang kita lihat dengan makhluk kecil yang ada di dalam kotak itu. Sampai di suatu ketika saya tengok lagi. Sorenya setelah diruqyah sama Ustadz si pembantunya, kita kasihan gitu kan. Kita kasihan si pembantunya diruqyah sama Ustadz tersebut. Dia kerasukan lagi. Padahal jenglot itu mau saya bawa, Bang. Mau saya bawa, mau saya buang. Dimanapun akan saya buang gitu kan. Di situ bukan cuma jenglot yang ada, Bang. Kita buka lagi ada pisau, ada keris dan sebagainya. Pokoknya benda-benda gaib lah. Dia semenjak pesugihan jadi makin gila. Apa-apa benda gaib itu dia percaya gitu kan. Suruh pasang susuk percaya, suruh ini dia percaya aja. Jadi udah kompleks lah, Bang, dalam tubuhnya itu hal-hal gaib itu udah masuk semua kayaknya. Akhirnya si pembantu tersebut tiba-tiba jalan nih, Bang. Jalan dalam posisi kerasukan atau tubuhnya dikuasai. Kerasukan dikuasai, jalan semakin jauh semakin kencang, dan jalannya itu udah nggak nempel lagi di tanah. Akibat gangguan jin itu. Sampai dia di jalan jauh, kita kejar-kejar waktu itu sama beberapa orang juga yang ada di situ. Itu semua orang di situ sampai geleng-geleng kepala dan gak percaya itu orang bisa jalan sambil kayak ngangkang gitu loh, Bang, kayak Melayang. melayang, seperti melayang. Dia seperti zaman di film-film kuno. Bisa jalan melayang gitu. Dan dia jatuh tepat di depan masjid. Setelah jalan melayang itu jatuh tepat di depan masjid sampai kepalanya terbentur. Kembali lagi. Di akhir hayatnya pun dia masih menelan korban. Pembantunya meninggal juga. Jenglot itu masih saya pegang. Kalau orang ahli spiritual bilang kalau itu adalah batara karang, dia bilang, atau jenglot. Cara menyempurnakannya harus seperti apa? Akhirnya kita kasihkan ke beliau, kita sempurnakan dan minta tolong jangan sampai ini memakan korban lagi. Menurut orang yang paham suprana spiritual, saya nggak bilang dia kiai, nggak bilang dia ustadz, nggak bilang dia dukun. Dia paham tentang spiritual. Dia bilang jenglot itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dimusnahkan menurut dia. Hanya kita bisa putuskan perjanjiannya supaya dia tidak memakan korban. Biar urusan saya. Di situ saya baru menyadari ternyata gaib itu memang bisa mempengaruhi otak kita sehingga otak kita menjadi beringas gitu, Bang. Hingga pada akhirnya kita juga menjalankan kehidupan yang sesungguhnya kita hidup, kita berjalan seperti biasa. Kita jadikan itu sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi diri saya. Dan saya baru pertama kali merasakan yang namanya korban pesugihan jual musuh, Bang. Dan itu saya alami selama 3 tahun. Gangguan gaib itu pasti datang ke kita. Entah mungkin yang merasakan hal yang sama seperti saya, itu udah pasti sama. Itu namanya pesugihan jual musuh, Bang. Oh, namanya ya. Namanya. Tapi yang ditumbalkan malah teman sendiri. Yang ditumbalkan malah teman sendiri. Saya nggak nyangka. Oh, berarti dia selama ini memendam sesuatu gitu ya? Iya, ya. yang saya bilang tadi, Bang. Segala macam ya. Yang saya bilang tadi, awal kebencian dia tuh muncul ketika teman saya ini penjualnya bagus dan saya diangkat menjadi atasannya dia di perusahaan tersebut. Itulah awalnya. Tapi dengan muka
yang orang mungkin bahasa kerennya dia bisa membenci saya dengan muka tersenyum gitu. Padahal dalam hatinya dia penuh kedengkian. Tiap hari saya dikirim gangguan-gangguan setan. Anak istri saya, keluarga saya, di kerjaan, termasuk teman saya juga sama. Tiap hari diganggu terus bang. Sholat gak fokus dan sebagainya. Kita juga berdoa dan sebagainya udahlah kita lakukan. Ya termasuk itu tadi berhubungan sama temennya itu tadi. Iya, kita lakukan bang. Gila. Itu kok bisa-bisaan temennya itu atau Bang Roy sendiri mengikuti perintah itu, padahal itu kan hanya petunjuk lewat mimpi ya. Iya. Kita Karena di fase yang udah putus asa aja sih bang. Apapun kita lakukan, ternyata saya baru menyadari apa yang kita lakukan itu ternyata petunjuk dari setan juga bang. Gimana pun caranya kita tuh harus semakin tersesat dan jauh. Bahkan mungkin sebelum jadwal kita mati juga kita dibikin mainan dulu seperti dia, kita dibikin bola gitu kan, dibikin mainan sama jin-jinnya dia gitu. Itu saya rasakan dan benar-benar menjadi pengalaman yang sangat buruk buat saya. Saya jadikan pelajaran. Di podcast ini saya sampaikan real apa adanya, tanpa saya kurangi, tanpa saya lebihkan. Itu pengalaman yang saya rasakan menjadi tumbal korban pesugihan jual musuh. Sekian bang, cerita saya. Iya. Terus satu lagi Bang, ini Bang Roy sendiri ini mengetahui atau tahu dari mana nih kalau di ujung Pulau Jawa ini ada bisa melakukan pesugihan gitu? Seperti yang saya ceritakan di awal bang, saya tuh sebenarnya hal-hal yang berpikir logika orangnya. Tapi ketika saya pertama kali mengantar yang si pejabat tersebut, saya jadi tahu. Makanya saya cerita ke teman saya ini, kalau kamu sudah putus asa, coba aja pesugihan. Saya bilang. Cuma di itu aja mengetahuinya, bukan semacam kayak mungkin di awalnya nih sebagai pengantar atau sebagai agensi lah kalau gitu ya. Iya, gitu. Saya nggak ada punya tujuan sama sekali. Saya cari tahu terus saya mau jerumusin orang, nggak ada sama sekali bang. Saya cuma tahu karena ya saya dibawa awalnya, bukan saya nganter. Tapi yang kedua ini memang saya nganter, tapi saya juga yang jadi korban gitu. Luar biasa. Tapi untung nggak jadi ini ya, benar-benar nggak jadi korban dan sampai meninggal ya. Alhamdulillah. Berarti secara ya mungkin apapun pandangan orang ya mungkin tentang kematian anak saya itu sih bang. Pandangan orang mungkin berbeda, tapi ya pasti saya berpikir dia yang ambil gitu sih. Ya itulah namanya teman ya. Boleh dibilang tuh mungkin serigala berbulu domba. Duri dalam selimut bisa jadi juga. Selimut juga bisa jadi. Oke ya Bang Roy, seperti kata Bang Roy tadi ya, jadikan pelajaran untuk kita semua ya. Kalau hal-hal yang kayak gitu ya nggak perlu kita contoh gitu. Iya. Nah terakhir mungkin Bang Roy mau ada tambahan lagi atau pesan-pesannya lagi, silakan kalau ada. Kalau kalian tidak kena target atau target kalian tidak sampai atau target kalian meleset atau target kalian bisa mendefense dirinya untuk menangkal teluh kamu, santet kamu, tumbal kamu sendirilah yang akan jadi korbannya. Kamu sendirilah yang akan hancur dan mati. Saya kasih pesan, jangan pernah sedikit pun kalian bersekutu dengan jin. Terima kasih Bang Ale udah ngasih kesempatan. Oke Bang Roy, terima kasih juga nih Bang Roy ya. Oke Jabekers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Roy. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak dari rumah ke studio Jejak Backpacker kejauhan, teman-teman dapat mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Roy, terima kasih buat waktunya ya. Ya jangan diulangi lagi ya Bang, ngatur-ngatur orang kayak gitu ya. Pengalaman yang sangat membagongkan. Sampai jumpa.